Pengertian ground layering. Ground layering atau perundukan adalah metode perbanyakan di mana akar adventif dipacu terbentuk pada batang sementara. Batang tersebut masih melekat pada tanaman induknya. Teknik ground layering. Nomor 1. Tip layerage. Teknik pembubunan ini dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman ke arah permukaan tanah, sehingga bagian ujung cabang tersebut dapat dibenamkan atau ditanam hingga kedalaman 3 hingga 5 cm. Setelah terbenam selama 2 hingga 3 bulan, ujung cabang yang terbenam tersebut akan membentuk akar. Perakaran akan cepat terbentuk dengan menyayat cabang yang terbenam tersebut. Contoh tip layerage, penerapan teknik perbanyakan ini sering dilakukan pada tanaman murbel, delima, azalea, philodendron, dan apel. Nomor 2. Simple layerage. Perbanyakan tanaman dengan menggunakan teknik pembiakan vegetatif ini hampir mirip dengan teknik perbanyakan tip layerage. Namun, pembenaman bagian cabang yang cukup panjang dan dilakukan hingga kedalaman 10 hingga 25 cm dengan membiarkan ujung cabang muncul di permukaan tanah hingga 10 sampai 25 cm pula. Contoh dari teknik simple layerage yang diperbanyak dengan teknik ini meliputi golongan berberis, apel, mawar liar atau mawar pagar, delima, dan rhododendron. Nomor 3. Trench layerage. Pada teknik ini, cabang yang dibenamkan atau ditanam lebih panjang daripada 2 teknik di atas. Penanganan cabang tersebut panjangnya berkisar 10 hingga 15 cm. Bahkan pada beberapa jenis tanaman dapat mencapai 25 hingga 50 cm dengan kedalaman tanah 10 cm di bawah permukaan tanah. Contoh trench layerage. Tanaman hortikultura yang sering diperbanyak melalui teknik ini adalah cherry, plum, apel, azalea, dan mawar. Nomor 4. Serpentine layerage. Sering juga dikenal sebagai compound layerage, yaitu cabang atau ranting tanaman dilengkungkan secara memanjang dan kemudian dibenamkan atau ditutup oleh tanah secara berselang-seling, ditimbun dan muncul, kemudian ditimbun lagi. Biasanya, tunas-tunas akan tumbuh pada bagian tanaman atau cabang yang muncul, tidak dibenamkan. Sedangkan pada cabang yang tertimbun akan tumbuh akar setelah tumbuh tunas dan akar. Maka cabang tanaman tersebut dapat dipotong menjadi beberapa individu tanaman muda yang utuh memiliki akar, batang, dan daun. Contoh tanaman serpentine layerage yang diperbanyak dengan teknik ini meliputi kelompok tanaman yang memiliki sistem percabangan yang bersifat lentur seperti beringin dan anggur. Nomor 5. Mound layerage. Perbanyakan tanaman dengan menggunakan teknik mound layerage seperti layaknya raton pada tanaman padi. Batang utama pohon induk dipotong, kemudian di sekitar batang tersebut ditimbun tanah yang cukup tinggi, dibumbun. Setelah beberapa waktu bulan akan tumbuh beberapa tunas. Sejumlah pangkal tunas-tunas yang tertimbun tanah akan tumbuh akar, sehingga akan membentuk tanaman muda yang normal dan dapat dipisahkan dari sejumlah tanaman baru lainnya. Contoh mound layerage. Contoh tanaman yang diperbanyak dengan teknik ini meliputi krisan, apel, dan mawar. Waktu terbaik perundukan atau ground layering. Waktu terbaik melakukan ground layering adalah pada musim penghujan. Walaupun demikian, dapat saja dilakukan pada musim kemarau dengan syarat tidak kekurangan air. 2.
bahan batang atau cabang perundukan. Bahan cabang perundukan lebih baik dipilih dari pohon induk yang berumur tidak terlalu tua. Pemilihan juga didasari atas tingkat kesuburan, kesehatan, kekuatan, dan sifat-sifat genetik lainnya yang menguntungkan. Dahan yang tidak terlalu tua biasanya berwarna coklat muda, merupakan bahan yang baik karena memiliki bahan cadangan makanan karbohidrat yang cukup banyak. Berbeda dengan batang yang terlalu muda, meskipun memiliki hormon pertumbuhan yang tinggi, tetapi batang yang terlalu muda tidak mempunyai cadangan ataupun karbohidrat yang cukup. 3. Pemeliharaan. Pemeliharaan ditujukan terutama dalam hal menjaga kelembaban. Kelembaban dapat dipertahankan melalui pengaturan penyiraman. Selain itu, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kesehatan pohon induk. 4. Peralatan yang digunakan. Peralatan yang dipersyaratkan adalah peralatan yang mudah pemakaian dan mudah diperoleh. Keadaan peralatan tersebut setidaknya berfungsi baik dan bersih. 5. Media perundukan. Media perundukan banyak macamnya, yaitu moss, bubuk sabut kelapa, pupuk kandang, dan kompos. Apapun macam media yang akan digunakan, yang terpenting adalah bahwa media tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menyediakan hara dan baik dalam memegang mempertahankan kelembaban sekaligus melepas air. 6. Zat pengatur tumbuh. ZPT berfungsi merangsang munculnya atau tumbuhnya perakaran pada perundukan yang sering digunakan untuk usaha. Itu adalah zat pengatur tumbuh golongan auksin. Rutun F dilaporkan merupakan salah satu zat pengatur tumbuh sintetik yang mengandung bahan aktif NAA, naphthaleneacetic acid, dan IBA, indolebutirik acid. Kelebihan dan kelemahan ground layering. Kelebihan 1. Sama dengan induk. Keuntungan pertama dari metode merunduk adalah tanaman yang dihasilkan nantinya akan memiliki kesamaan dengan induknya, hampir sama dengan keuntungan dari stek tanaman. Yang kedua, cepat produksi. Reproduksi dari tanaman hasil rundukan dapat dikatakan cukup cepat, sehingga dapat memperoleh hasil yang banyak untuk meningkatkan hasil panen. Ketiga, bibit banyak. Dengan menerapkan sistem ini, kita dapat menghasilkan bibit-bibit baru dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga tidak perlu repot-repot membeli bibit baru dan tentunya hemat dari segi ekonomi. Kekurangan. Kelemahannya adalah membutuhkan pohon induk dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan banyak biaya. Kelemahan lain tidak dapat menghasilkan bibit secara massal. Jika cara perbanyakan yang digunakan cangkok atau rundukan untuk menghasilkan bibit secara massal, sebaiknya dilakukan dengan stek. Teknik merunduk ini juga memiliki kelemahan, yaitu susah mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak. Waktu serta teknik melakukan layerage dapat dipermudah dengan perlakuan seperti pelukan, pengikatan, etiolase, penyalah arahan dari batang. Tanaman mampu menyediakan tunas-tunas layerage dengan karbohidrat, hormon, air, dan zat-zat hara sampai tunas-tunas tersebut berkembang hingga akar dan daun mencukupi untuk berkembang sendiri. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian, jenis, kelebihan, ataupun kelemahan dari ground layering, selanjutnya ayo kita saksikan bagaimana praktek ground layering. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu
pembuatan lubang di tempat yang ingin kita gunakan yang bertujuan untuk peletakan batang dari daun sirih. Tahap selanjutnya yaitu kita lakukan perundukan di tempat yang telah kita sediakan tadi. Lalu kita beri tanah pada ruas yang akan kita tumbuhkan akarnya. Kita berikan secukupnya dan jangan lupa tanahnya agak dipadatkan. Lalu kita kurangi daunnya dengan cara kita gunting. Lalu kita lakukan penyemprotan sampai lembab. Setelah beberapa minggu kita lihat sudah tumbuh akar pada ruas yang kita lakukan perundukan pada minggu yang lalu. Lalu kita lakukan pemisahan dari indukannya dan kita tanam ke media yang baru.